Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Alda Ferry dalam program Ruang Gagasan. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu calon wali kota Payakumbuh yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Beliau ini selalu menyampaikan tentang Payakumbuh mendunia. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, sebelumnya kita sapa dulu Bapak Supardi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih Pak sekarang nih Pak? Ya, sibuk kampanye lah. Kita kan di setiap kesempatan selalu menyampaikan tentang Payakumbuh mendunia. Tentu tidak semua orang tahu Pak, gimana sih caranya menjadikan Payakumbuh mendunia, kemudian faktor apa yang akan membuat kita itu mendunia. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit Pak? Jadi tagline kita itu adalah Payakumbuh mendunia. Ya. Kita ingin ya secara bahasanya itu jelas bagaimana Payakumbuh itu bisa dikenal di dunia dan menjadi tempat bagi dunia mendiskusikan tentang masalah Payakumbuh. Ya, betul. Nah, itu tagline kita. Ya, kenapa tagline itu kita muncul? Karena memang itu berawal dari kegalauan kita ya terhadap Sumatera Barat umumnya dan khususnya Payakumbuh. Ya. Payakumbuh ini sebuah kota kecil dibandingkan dari Pulau Jawa atau provinsi-provinsi lain. Ya. Kita ini hanya diisi 140.000 jiwa. Betul. Dengan 45.000 sekian KK ya, dan 5 kecamatan dan 47 kelurahan. Artinya meskipun kita ini sebuah kota kecil, tapi intensitas dari perjalanan berbagai persoalan-persoalan terkini itu ada tumplek di Payakumbuh. Ya. Masalah narkoba, LGBT, kemiskinan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ditambah lagi bahwasanya Payakumbuh ini sesungguhnya pertumbuhan ekonominya ditopang oleh 2 sektor yang mendominasi. Ya. Kalau kita coba lihat dari PDRB, ya sektor pertanian itu nomor 2, sektor jasa yang nomor 1. Ya. Tapi jasa tersebut terbagi juga bahwasanya yang menumpang pertumbuhan ekonomi Payakumbuh itu sektor UMKM Ya, betul. dan kuliner. Ya. Artinya memang kita lebih fokus sesungguhnya menjual jasa. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi ke depan, tentu ini kita khawatir, ya. Apalagi dengan selesainya jembatan tol besok, ya. Payakumbuh tak lagi menjadi sebuah kota transit. Iya. Orang nggak mungkin turun ke tol hanya menikmati sate dangdang uang, Betul. atau sate atau martabak, ya, atau apalah itu kan. Karena dia pasti akan tetap lewat tol. Betul. Nah, akan kehilanganlah pangsa pasar kita selama ini menopang ekonomi dari sektor kuliner dan UMKM kita. Ya. Nah, kita harus bisa berpikir bahwasanya ini harus kita robah. Nah, posisi seperti ini sebenarnya sudah dialami oleh berbagai daerah-daerah lain di Jawa, atau yang terbaru mungkin bisa kita juga lihat kayak di Lampung, Palembang, ya. Seputaran jalan yang bisa kita lewati dengan bus, ya, lintas tengah, lintas timur dan sebagainya itu kan sudah mati semua karena orang sudah memilih ke jalan tol. Iya, betul. Jadi usaha-usaha UMKM di tepi-tepi jalan itu nggak lagi berfungsi. Nah, apalagi Payakumbuh yang kita kenal dengan kota transit, dia tak lagi tempat persinggahan. Itu dengan tanda kutip itu menjadi persoalan ke depan untuk Payakumbuh. Nah, terus kita mau apa? Ya, dengan kondisi seperti itu, maka strategi kita itu harus merubah Payakumbuh yang awalnya sebagai kota transit menjadi kota tujuan. Ya. Kalau Payakumbuh menjadi kota tujuan, apa yang harus kita jual? Sehingga orang bisa datang ke sini. Kalau yang datang itu hanya daerah-daerah tetangga, ya tentunya target kunjungan kita juga tidak maksimal. Jadi mimpi kita itu adalah bagaimana negara-negara lain, ya, tidak hanya negara tetangga, Singapura, Australia dan sebagainya, tapi juga Eropa juga bisa berkunjung ke Indonesia, ke Payakumbuh. Tentu harus ada dilihat oleh dia. Sementara Payakumbuh punya keterbatasan yang cukup luar biasa. Kita nggak punya objek wisata yang bisa layak dijual di tengah nasional, di kancah nasional lah, apalagi internasional. Ya.
kita nggak punya sumber daya alam, kita nggak punya tambang, betul. Kita nggak punya sawit dan lain sebagainya. Payakumbuh ya seperti inilah. Dengan PAD murni kita 120 miliar di luar dari pajak daerah ya, itu sangat menggalaukan sesungguhnya. Apalagi besok gaji P3K juga diambil dari PAD. Itu akan menggerus APBD kita sendiri. Nah, kalau memang kita sepakat Payakumbuh ini mau kita jadikan sebagai kota tujuan, maka harus ada ikon yang harus kita jual. Betul. Ya, sehingga itu menarik. Nah, saya 4 tahun yang silam, 5 tahun mungkin 5 tahun yang silam, sudah mendeklarasikan. Saya masih ingat jauh sebelum saya menjadi ketua 7 tahun yang silam, kita bikin acara di Ngalau. Saat itu saya bilang bahwasanya Payakumbuh ini harus kita jadikan sebuah kota festival. Kota festival, oke. Kota festival. Apa yang mau difestivalkan? Yang mau kita festivalkan itu adalah budaya. Payakumbuh ini dikenal dengan budaya yang luar biasa. Sumatera Barat lah umumnya Dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang lain, daerah-daerah lain. Tinggal lagi kita bisa mempoles, mengupgrade dari sumber daya manusia si pengolah budaya kita sendiri dan menjualnya melalui medsos melalui dunia maya dan sebagainya. Seluruh platform digital, Pak ya? Nah, 5 tahun ke belakang kita sudah lakukan itu. Berbagai festival dunia itu sudah kita adakan di Payakumbuh dan semua juga sudah menyaksikan ada jejak digitalnya di itu. Memang kita selalu memperhatikan, Pak, selama Bapak masih menjabat sebagai Ketua DPD Sumbar. Bapak salah satu yang paling intens dan paling rutin mengadakan festival di Kota Payakumbuh. Dan kita tahu skopnya itu selalu kalau tidak internasional minimal nasional. Apakah itu memang salah satu cara untuk menduniakan Payakumbuh menurut Bapak? Sesungguhnya Payakumbuh ini sudah dikenal di berbagai negara-negara, khususnya bagi negara-negara yang akrab kita undang tiap tahun kayak Belanda, Jepang, Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia, Australia dan sebagainya. Itu udah akrab Payakumbuh itu di benak mereka. Tinggal lagi kita memfollow up-nya karena hampir tiap tahun mereka hadir di sini. Nah, kita cukup mengundang melalui website mereka dan mereka hadir di sini. Izin saya potong sedikit, Pak. Sebelumnya yang terbaru kita mengadakan festival Mai Festival, Pak ya. Kita tahu lokasinya itu kan berada di Kabupaten Maluku Kota. Bagaimana kita menyingkronkan lokasinya di Maluku Kota, tapi yang akan berdampaknya itu terhadap Kota Payakumbuh. Bagaimana gagasannya itu, Pak? Pemikirannya, Pak? Sebelum saya jawab, saya ingin sekilas mau menerangi dulu bahwa masalah festival Mai itu. Baik, silakan. Ini kalau sempat ini bisa bersama-sama kita kepala daerah mulai dari bupati, gubernur mengupgrade sedikit lagi tentang masalah Mai ini luar biasa. Dunia akan goncang. Dunia Kenapa? Karena di situ ada peradaban. Ada sejarah peradaban yang akan ditukar. Nah, karena untuk sementara hasil carbon dating yang telah kita lakukan terhadap tengkorak yang dari Mai itu yang kita bawa ke Australia itu diperkirakan umurnya itu paling muda 4.000 tahun sebelum Masehi. 4.000 tahun sebelum Masehi. 4.000 tahun sebelum Masehi ini. Iya, betul. Nah, kalau kita lihat lagi sejarah 4.000 tahun sebelum Masehi itu berarti peradaban ketika Nabi Nuh. 4.000 sampai 5.000 tahun lah. Dan 4.000 tahun sebelum Masehi di Mai itu sudah ada ribuan tengkorak yang sudah bermakam di situ, berkubur di situ. Artinya bisa kita lihat bahwasannya dahulu 4.000 tahun sebelum Masehi Mai itu sudah kota besar, sudah ada peradaban besar di situ, dan itu nggak bisa dipungkiri oleh siapapun, nggak bisa dipungkiri kan ada tengkorak di situ dan itu sudah diadakan carbon dating. Betul. Dan para peneliti dunia, para akhlak dunia itu mau tidak mau pasti mengakui itu. Nah, kalau ini kita sepakati menjadi wisata peradaban, apakah tidak akan berimbas ke Payakumbuh? Pasti. Yang pasti dunia akan berkunjung. Pasti. Minimal para peneliti-peneliti, Pak ya. Makanya dari awal saya bilang bahwa Mai itu akan kita jadikan sebagai pariwisata khusus. Tempat para arkeolog dunia berkumpul. Kenapa? Karena masih banyak misteri yang harus dibongkar Mai itu. Kalau memang Mai itu adalah sebuah peradaban tertua, terus peradabannya di mana? Kotanya di mana? Seharusnya ada. Perlu penelusuran, penelitian. Betul.
Tuh teman-teman arkeolog UNP juga menyatakan bahwasanya dulu terjadi gunung Merapi meletus di Maek. Karena memang ditemukan di situ ada sisa-sisa gunung Merapi yang masih aktif sampai sekarang di Maek. Iya. Perlu penelitian lagi. Iya, betul. Ya kan? Kalau seandainya momentum 4.000 tahun sebelum Masehi sudah ada peradaban di situ, maka perlu penelitian lebih lanjut. Seperti apa peradaban mereka ketika itu? Bagaimana bentuknya? Bagaimana komunikasinya? Bagaimana pola hidupnya? Dan lain sebagainya. Itu menarik dunia. Akan datang ribuan para arkeolog dunia nanti. Dan kemarin kita ketika festival Maek, datang arkeolog dari Mesir. Datang arkeolog dari Jepang. Profesor-profesor arkeolog. Mereka semuanya tercengang. Nggak menyangka ada sebuah daerah kecil di 50 kota bernama Maek tersimpan. Ya, sebuah temuan peradaban yang selama ini itu hanya mereka dengar sepintas lalu seperti dongeng. Karena Maek itu sudah dikenal dari dahulu di antara para arkeolog dunia, tapi kita nggak pernah memfollow up. Iya. Kinilah baru bisa kita follow up. Makanya kita berharap nanti kepada kepala daerah, siapapun nanti yang akan memimpin 50 kota, tolong ini kita follow up karena ini adalah ikon yang luar biasa. Ikon yang sangat luar biasa. Akan ada sejarah nanti ya yang akan membuktikan bahwasanya peradaban tertua di Indonesia itu bisa jadi berada di kita. Dan itu merembes terus. Kemarin saya ke Latina ya di Kota Panjang, kita juga temukan menhir di situ. Ya, di Kota Panjang dalam kita juga temukan menhir. Di Kota Pembo, Pak ya? Latina ya. Nah, informasi kita dengar juga di Sungai Kemuyan juga ada menhir. Ada beberapa menhir di situ. Itu menjadi ada sebuah tradisi dari masyarakat Sungai Kemuyan terhadap menhir tersebut. Sudah punya datanya Pak semuanya itu? Sudah. Nah, tinggal lagi kita menarasikan ya. Iya. Menarasikan, membuat cerita, kisah ya tentang masalah peradaban ini. Nah, saya sedikit aja ya. Maling kundang aja yang jelas itu fiktif sampai sekarang masih dilihat orang. Apalagi Maek. Non fiktif Pak ya? Kalau seandainya Maek itu gempar dengan para arkeolog, pertanyaannya apakah ada untuk nyampe kubu? Pasti banyak. Pasti banyak. Mereka penelitian di sana, tidurnya di sini. Iya. Belanja di sini. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kita juga mengupgrade berbagai bentuk-bentuk kesenian tradisional kita yang sudah mulai punah. Ya, kayak besi Jombang. Ya. Itu kan sudah mulai. Nggak ada lagi anak-anak muda kita yang kenal dengan itu. Tari podang, Rakotono Godang. Nggak ada lagi. Padahal tari podang itu adalah tari adat. Nggak ada lagi mainkan. Kecuali ketika mereka mengangkat penghulu ya dan sebagainya. Tapi bagi anak-anak muda mereka nggak kenal lagi. Tapi ketika itu kita tampilkan ya di acara festival ya itu luar biasa tanggapan para penonton-penonton dari luar negeri. Aneh bagi mereka untuk menyaksikan tarian-tarian seperti itu. Dan itu menggiurkan mereka. Mereka ingin diundang kembali untuk hanya menonton itu. Nah, kita juga bisa lihat contoh misalkan ya, kayak di Bali. Dahulu Bali itu yang dijual itu adalah laut, pantainya. Wisata Pak ya? Ya, wisata laut. Sekarang laut itu hanya sekedar suplemen wisata di Bali. Mereka nggak lagi konsentrasi situ, tapi Bali sekarang konsentrasi menjual budayanya. Budaya Pak ya? Apa dijualnya itu? Dibikinlah situ kampung adat. Ya, terus juga di situ kalau membakar mayat bayar. Iya. Ya, terus juga ada tarian namanya tarian kecak ya, ya. Iya. Sekarang bayar 300.000. Ya, hanya menonton sebuah tarian kita harus bayar 300.000 dan antri luar biasa panjang. Kita di Payakumbuh ini tidak hanya satu tarian. Ada tari piring, ada tari persembahan, ya. Ada tari payung dan lain sebagainya. Ada silek, ada randai, ada ini, ada itu dan sebagainya. Banyak yang bisa kita jual dan itu menggiurkan untuk mereka bisa datang ke Payakumbuh. Makanya kalau kita mau jadikan Payakumbuh sebagai kota tujuan, yang kita jual itu adalah budaya kita. Jogja juga seperti itu. Jogja sekarang nggak lagi memperkenalkan kulinernya. Sekarang Jogja sudah membranding dirinya menjadi kota festival. Setiap minggu mereka bikin festival dunia. Ada festival Dieng, ada festival Borobudur, ada festival Prambanan, ada festival ini dan sebagainya. Padahal Prambanan Borobudur itu ke Jogja kan cukup jauh. Apakah nanti orang akan bertumpah satu ke Borobudur? Enggak. Mereka nginap di Jogja, dia di sana.
Jadi kita harus melihat pangsa pasar dunia itu apa sih yang digemari orang sekarang? Apa gitu? Nah makanya saya berani hakul yakin karena kita sudah melakukan itu dari awal, ya, 5 tahun yang silam. Saya paham sekali. Ya, maka saya pastikan bahwasanya Payakumbuh ini baru bisa keluar dari konflik ekonomi kalau kita bisa merubah mindset Payakumbuh dari kota transit menjadi kota tujuan. Betul. Gitu, Pak. Oke. Selain itu, Pak, kira-kira daerah lain yang memang sudah sukses, Pak, dengan festival ini daerah mana lagi kira-kira itu, Pak? Banyak. Contoh Banyuwangi. Iya. Saya 2007 ketika itu anggota DPRD Kota Payakumbuh 2004-2009. Yeah. Kita mau mengadakan kunjungan ke Banyuwangi. Tapi nggak jadi. Kenapa? Karena ada isu stigma dan itu dikenal di Indonesia. Banyuwangi itu kota santet. Iya. Kota dukun. Bisa kita lihat di Google ya. Banyuwangi itu kota dukun. Jadi orang nggak mau ke sana, takut. Kami juga takut. Nggak jadi. Tapi ketika bupatinya orang yang bernama Azwar Anas, visionernya luar biasa, punya gagasan, punya ide, ya, cukup dengan 2 periode kurang, dia mampu membangkitkan Banyuwangi yang dahulunya dikenal dengan kota santet, sekarang menjadi kota tujuan festival. Bahkan sebutannya sekarang Banyuwangi kota festival, Pak. Ya, hampir tiap hari diadakan festival di situ. Apa nih festival? Banyak. Ada saja ide-ide kreatif dari bupati. Batik difestivalkan, main kelereng juga difestivalkan. Mainan-mainan kita dahulu waktu kecil-kecil itu difestivalkan, pacu karung juga difestivalkan. Dan itu dilirik oleh dunia-dunia luar karena mereka nggak pernah melihat itu. Mungkin menurut kita itu biasa. Tapi bagi mereka itu sesuatu yang unik dan luar biasa, Pak ya. Iya. Sekarang Banyuwangi punya hotel bintang 5 dan 4. Bahkan sebelumnya tidak ada, Pak ya? Nggak ada, mana ada. Ya. Sekarang dia punya pelabuhan sendiri, pelabuhan udara, dibikin sendiri, dan itu dikenal dengan pelabuhan ramah lingkungan, menjadi proyek Asia Tenggara. Iya. Ya. Jadi seluruh anak-anak muda semua ikut terlibat di festival, nggak ada yang menganggur. Kan pada hari ini Payakumbuh termasuk kota penyumbang pengangguran terbesar di Sumatera Barat. Ya. Kalau kita nggak beri ruang untuk bisa anak muda kita berkreativitas, hanya menumpang dagu menunggu pekerjaan, apalagi menunggu THL, bisa kita lihat bagaimana masa depan anak-anak muda kita besok. Sekarang mereka tamat kuliah, kehilangan akal, kita mau kemana? Ya? Ujung-ujungnya cuma satu harapannya, mencari kerja. PNS lama lagi, nggak mungkin. Apalagi THL. Hanya mimpi yang seperti itu yang ada di pikiran mereka. Ya. Maka mimpi itu harus kita rubah. Kita harus menjadikan anak muda Payakumbuh ini menjadi anak muda yang kreatif. Karena memang basic orang Minang itu adalah kreatif. Udahlah berpikir secara sederhana. Kita harus mendunia. Ketika Payakumbuh dikenal di dunia, ketika ada festival di sini, UMKM kita akan hidup. Kita akan mendirikan spot-spot khusus nanti sebagai penumpang wisata budaya kita. Apa spot khususnya itu? Contoh, kita akan lanjutkan pembangunan BWS di Batang Agam. Ya. Kita akan jadikan Batang Agam itu salah satu spot wisata menarik bagi dunia sebagai suplemen ketika mereka menyaksikan festival budaya. Ya. Jadi harus ada nanti spot-spot tambahan. Ya. Ketika mereka datang ke sini, mereka bisa menikmati kuliner kita, makan makanan khas kita, sambil nanti bermain-main sampan tradisional di Batang Agam. Malamnya mereka nonton festival, ya. Lalu besoknya lagi nonton festival, terus juga menyaksikan kuliner kita, makan bareng-bareng ya, pakai bajamba dan sebagainya. Saya yakinkan itu sangat menarik bagi dunia karena mereka tak pernah menyaksikan dan melakukan itu selama hidupnya. Izin Pak, yang saya tangkap sedikit, artinya dengan rutin kita mengadakan festival, jadi multiplier efek semuanya terkena dampak. Pelaku UMKM terdampak, kemudian pelaku wisata terdampak, masyarakat otomatis terdampak. Sedikit Pak pertanyaan saya Pak. Kalau Bapak menyebut tadi di Banyuwangi, kemudian di Jogja itu 1 hari 1 festival, tentu kita butuh anggaran yang tidak sedikit juga Pak untuk menggelar festival. Bagaimana solusi dari kita nanti Pak? Nah itulah butuh kepala daerah
ya, yang visioner, punya gagasan. Iya. Karena APBD seperti Bapak APBD kita hancur-hancuran. Iya, itu. Ya, kalau ada yang bilang bisa menggaji ini, menggaji itu, saya ingin tanya juga itu nanti. Itu dari mana dia dapat gaji itu? Iya. Ngerti nggak dia dengan masalah APBD? Jangan-jangan dia nggak ngerti. Iya. Kan? Nah, tidak semua kegiatan-kegiatan kita itu harus disupport oleh APBD. Ya. Di Banyuwangi itu kegiatan festivalnya non APBD. Dia bikin pelabuhan non APBD. Caranya? Paling dia hanya mensupport 1 kali festival. Habis itu akan ada nanti biro-biro khusus yang akan menjalankan itu. IO-IO khusus yang akan menjalankan itu. Jangan dibayangkan Banyuwangi itu tiap tahun adakan festival, tiap hari, terus APBD-nya digelontorkan ke sana. Iya, akan terdampak ketika Sumatera Barat Payakumbuh ini sudah diminati oleh para pelancong luar negeri datang ke sini untuk melihat festival, saya pastikan akan banyak nanti pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata yang datang ke sini yang akan berinvestasi untuk membangun festival kita ini. Saya pastikan itu. Saya pastikan. Iya. Kenapa? Bagi mereka itu menggiurkan keuntungan. Karena pasar-pasar sudah jelas loh. Maka saya bilang, 1 kali kita bikin festival, untuk 2-3 kali itu enggak lagi pemerintah yang menalangi. Siapa yang menalangi? Adalah pihak swasta. Makanya kita harus bisa menarik orang ke dalam, meyakinkan para investor yang memang dekat dengan itu. Yang kedua, anggarannya adalah pusat. Anggaran pusat itu terlalu banyak disediakan untuk acara-acara kegiatan budaya ini. Kita saja yang nggak pernah memanfaatkan selama ini. Contohlah Indosiana. Ya. Berapa cuma anggaran Indosiana untuk Sumatera Barat? Kecil. Iya. Padahal triliunan itu digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Banyak. Jadi ada 2 nanti sektor ya, yang menumpang festival kita ini. APBN melalui kementerian dan swasta. Tapi swasta pasti akan melihat ketika itu dilihat bagi mereka itu cukup mendatangkan keuntungan, dia pasti akan ambil alih itu kegiatan. Iya. Jadi tidak ada hubungannya dengan APBD, kita cuma lagi manage. Dan itu sudah dilakukan oleh dunia luar. Banyuwangi nggak pakai uang APBD. Iya. Hanya sebagai pembuka awal, Pak. Ya. Kalau nanti para pemirsa nanti ingin membuktikan lagi yang lebih jelas, silakan hadir nanti di Jogja. Pergi itu lihat festival Dieng. Ada nggak APBD masuk ke sana itu? Mereka sudah bikin komunitas sendiri. Para masyarakat yang cinta seni bikin komunitas sendiri. Mereka lah sebagai panitia yang bikin acara festival Dieng itu. Tinjau festival Prambanan. Apakah ada APBD di sana? Nggak ada APBD. APBD cuma pertama kali jatuh. Yang kedua ketiga nggak lagi APBD. Karena kalau sesuatu yang menarik itu sangat gampang. Pasti. Dari kementerian paling banyak anggaran-anggaran untuk ini. Kita aja nggak pernah. Kamu nggak pernah dapat Indosiana ini. Baru kemarin kalau nggak salah itu intro baru dapat. Iya. Memang susah. Makanya kalau besok itu memang kita harus genjot itu anggaran pusat. Iya. Saya bisa membayangkan Pak, kalau Payakumbuh ini akan menjadi kota tujuan. Karena kita tahu saat ini Payakumbuh masih jadi kota transit. Masalah infrastruktur, jika kita berharap Payakumbuh menjadi kota tujuan, tentu infrastruktur harus memadai. Oke, sekarang ada tol. Tapi dengan keberadaan tol ini sedikit banyak mempengaruhi kota Payakumbuh sebagai kota transit yang pastinya. Bagaimana menurut Bapak keberadaan tol ini? Tol itu sesuatu yang wajib diselesaikan. Kalau Sumatera Barat gagal membangun tol, maka hancurlah perekonomian Sumatera Barat. Ya, karena orang lagi untuk pertumbuhan ekonomi itu salah satu sektor yang harus dibenahi itu kan transportasi. Transportasi itu mendapat ranking pertama. Ya, kalau bicara kita tentang masalah pertumbuhan ekonomi. Sempat gagal tol, maka saya nggak bisa membayangkan bagaimana pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat akan morat-marit. Maka saya bilang bahwa tol itu wajib. Tapi di belakang dari wajib itu ada efek negatif yang harus kita antisipasi. Kan nggak semuanya positif. Pasti di belakang itu ada negatifnya. Apapun yang kita lakukan pasti. Nah, kita harus siap dengan negatif tadi itu. Apa negatif tadi itu? Negatifnya adalah akan matilah perekonomian yang selama ini dikelilingi oleh jalan tadi itu. Coba, tahan sebentar Pak. Ya, pemirsa, sangat menarik perbincangan kita dengan Bapak Supardi karena daging semua.
Nah, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, masih dalam program Ruang Gagasan. Kita akan lanjutkan diskusi kita tadi, Pak. Oke, baik. Kita sangat paham betul kenapa Bapak punya pemikiran Payakumbuh ini harus menjadi kota tujuan, ya kan? Karena dengan keberadaan tol itu, Pak, otomatis Payakumbuh yang selama ini terbranding sebagai kota transit itu akan mati dengan keberadaan tol. Makanya Payakumbuh Bapak branding harus jadi sebagai kota tujuan, gitu, Pak, ya. Kira-kira infrastruktur lain, kira-kira misalnya dengan menjadi kota tujuan kita harus punya hotel yang memadai. Bagaimana pemikiran Pak? Ya, harus ada pembangunan sebagai penumpang dari target kita sebagai kota tujuan tadi itu. Salah satunya itu adalah hotel. Ya, kita masih punya lahan. Ya, dan saya pastikan bahwasanya banyak pengusaha-pengusaha kita yang siap berinvestasi ke Payakumbuh untuk bangun hotel bintang 4 dan 5. Ketika mereka melihat bahwasanya ketika mereka bangun hotel akan ada keuntungan yang mereka raih, ya, jaminan keuntungan bisa mereka raih dalam sekian tahun. Kalau pada hari ini mereka berinvestasi, mereka pasti akan ragu. Paling mereka bikin hotel ya bintang 1 atau kelas melati dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka sudah melihat pangsa pasarnya. Apa sih orang Payakumbuh? Siapa sih yang akan nginap di sini? Orang pasti akan berbondong-bondong nginap ke Bukit Tinggi ketimbang ke Payakumbuh. Rugi mereka bikin hotel bintang 4 dan 5. Tapi ketika kita sudah memberikan jaminan, pemerintah sudah memberikan jaminan bahwasanya Payakumbuh itu butuh bintang 5 dan bintang 4 yang syariah. Ya. Karena apa? Karena kita akan kedatangan tamu tiap minggu dan tiap bulan datang ke Payakumbuh yang akan nginap nanti di situ melalui festival. Saya pastikan itu akan banyak pengusaha-pengusaha kita datang ke Payakumbuh untuk bangun hotel. Hari ini saja, saya juga sudah banyak kok dapat tawaran pembangunan hotel di Payakumbuh. Dengan kondisi yang ada saat ini. Saya juga sampaikan dahulu dengan pemerintah kota, saya dapat tawaran loh, karena kita bikin banyak festival di sini. Ada nggak? Tolong carikan lahan bagi mereka. Ini penting ini. Ketika mereka bangun hotel bintang 4 atau 5, berapa anak muda kita yang bisa ditampung pekerjaan di situ? Ya, pasti. Ya kan? Perekonomian kita juga hidup, UMKM juga kita hidup dan sebagainya. Nah, infrastruktur lain itu adalah akses jalan-jalan yang lain. Infrastruktur yang kita bangun itu adalah sarana air bersih. Karena itu penting. Bagaimana kita bisa menjadikan ini sebuah kota tujuan, kalau masalah air bersih kita masih terkendala. Kemudian kita yang lain itu adalah persampahan. Saya akan ke sana nanti itu, Pak. Itu juga harus dibenahi, karena mau ke sana nanti kita bahas secara detail tentang sampah itu. Jadi banyak infrastruktur harus kita tunjang. Persoalan kita sekarang itu adalah bagaimana kita bisa membangun infrastruktur di Payakumbuh ini. Kalau seandainya APBD kita seperti ini kondisinya. Ya. Dari 746 miliar APBD kita, 47% itu habis dengan belanja pegawai. Belanja langsung, Pak, ya? Ya. Pembangunan kita kecil. Maka sekali lagi, saya bilang bahwasanya hampir 80% APBD Kota Payakumbuh itu ditopang oleh dana transfer atau dana pusat. Maka ketergantungan kita membangun Payakumbuh dengan anggaran pusat sangat tinggi betul. Dan umumnya Payakumbuh, tidak hanya Payakumbuh, hampir daerah kota kabupaten di Sumatera Barat, ketergantungan mereka dengan anggaran pusat sangat besar. Maka tentu besok kita harus mampu mencari dana-dana pusat untuk bisa melakukan pembangunan berkelanjutan di Kota Payakumbuh. Kalau tidak, habis pula napas kita. Iyalah. Oke. Baik, Pak, karena keterbatasan waktu ini, Pak, sebenarnya masih banyak yang ingin kita gali. Tapi tentu masyarakat masih ingin mendengar banyak hal dari Bapak. Mungkin Bapak sedikit punya closing statement, Pak, terhadap pemirsa di rumah. Dahulu Ranah Minang ini dikenal sebagai sebuah daerah yang melahirkan putra-putra terbaik bangsanya tampil di kancah nasional. Siapapun orangnya, mulai dari Muhammad Hatta, M. Nasir, Tan Malaka, Agus Salim, dan sebagainya, mereka hadir dan lahir di kancah peperangan. Dan mereka menjadi politikus-politikus yang berjiwa negarawan. Sejarah mencatat bahwasanya mereka telah berhasil mendirikan NKRI ini. Pada hari ini, di tengah kita mengadakan Pilkada 2024,
tidak salahnya kita mencoba melirik kembali perjuangan orang tua kita dahulu. Bagaimana mereka bisa tampil sebagai seorang politikus yang berjiwa negarawan, tanpa harus ada isu, tanpa harus ada fitnah. Mereka adu argumentasi dalam bentuk program-program kerja, mereka argumentasi dalam bentuk ide dan gagasan, tapi tidak dalam bentuk agitasi, propaganda, apalagi bersifat personal. Harapan kita ke depan, Payakumbuh akan melahirkan para politikus-politikus yang berjiwa negarawan, seperti mana pernah dilahirkan oleh Ibu Pertiwi Minangkabau dahulu kala. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Banyak hal yang kita bahas tadi, mulai dari menjadikan kota Payakumbuh sebagai kota tujuan, baik itu dengan mengadakan festival dan lain sebagainya. Baik, terima kasih pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, An. Sama, Pak.